Ya, apa kabar teman-teman ya? Kali ini saya coba membuat video panduan lagi ya mengenai budidaya jamur, terutama untuk pemula ya. Ya barangkali kalau untuk yang sudah berbudidaya ya mungkin ada ya ilmu yang bisa didapat. Ya, semoga bermanfaat. Yang biasanya muncul ya pertanyaan kalau petani jamur baru itu begitu backlog datang apa yang mungkin perlu dilakukan ya. Jadi seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, tempat ya sangat menentukan sekali. Jadi persiapan mengenai bagaimana menyiapkan tempat dengan suhu dan kelembapan yang baik itu sangat penting sekali. Saya selalu sampaikan itu berulang kali ya. Itu kunci utama dalam keberhasilan berbudidaya jamur ya. Selain dari kualitas backlognya sendiri tentu saja. Ya dari pihak petaninya itu tentu saja menyiapkan tempat yang mempunyai suhu dan kelembapan yang baik, yang ideal, yang sejuk dan yang lembab. Ya, yang pernah saya sampaikan juga itu bisa kita rasakan langsung ya kalau kita masuk ke dalam ruangannya itu akan terasa sejuk dan lembabnya. Kalau kita bandingkan dengan dari luar. Jadi kalau kita dari luar masuk ke dalam ruang untuk tempat budidaya ini seharusnya lebih sejuk dan lebih lembab. Kalau kita dari luar masuk ke dalam kok justru lebih panas atau pengap ya masih ada yang perlu diperbaiki. Bisa dari sirkulasi udaranya mungkin ya, ventilasi maksud saya, atau mungkin bagian luar perlu ada yang dilapisi mungkin dengan paranet ya. Itu baik. Lalu mengenai backlog ya, kalau sudah datang di tempat petani baik itu yang sudah disusun di rak maupun ditaruh di lantai ya. Kalau di tempat saya biasa kirim kan kita ya menyesuaikan permintaan petaninya saja ya. Kalau tempat saya kirim itu biasanya ini ya, saya ada contoh backlognya. Usia backlog kalau tempat saya ngirim itu dia 4-5 hari dari pembibitan itu kita sudah kirim ya. Jadi perambatan miselium itu baru melingkar di sekitar cincin ini. Kalau ini kan putihnya sudah penuh ya, sudah penuh. Ya mungkin kurang 2-3 hari saja bagian belakang ini. Nah, pada saat backlog datang itu asal kita taruh di tempat yang teduh ya, tidak terkena sinar matahari langsung, dan kalau hujan tidak kena air hujan, tidak ada perawatan khusus ya, atau didiamkan saja tidak masalah sebelum kita pindah ke raknya ya. Atau kalau raknya memang sudah siap bisa langsung disusun juga tidak masalah. Dan selama menunggu perambatan putihnya ini berjalan penuh sampai bawah, itu tidak ada perlakuan khusus ya. Apalagi kalau sudah ditaruh di tempat budidaya jamur yang memang sudah disiapkan, artinya suhunya sudah baik, sama sekali tidak ada perawatan, didiamkan saja sampai putihnya ini penuh. Nah, waktunya itu tidak pasti ya, tapi kisarannya antara 30 sampai 40 hari. Nah, setelah putihnya penuh ya, nanti diamati ya setelah putihnya penuh. Lalu yang perlu dilakukan adalah melepas kapas. Kapas ini nanti dilepas dan bagian belakang diperhatikan nih ada garis tengah plastik ya. Nah, ini nanti dipastikan perambatan putih dari miseliumnya ini ya, namanya miselium ya atau spora jamurnya ini sampai ke belakang, sudah menutupi bagian bawah atau belakang ini ya. Nah, kalau itu sudah menutup putihnya, nah itu baru bisa nanti dilubang. Posisinya seperti ini garis tengah plastik, sebelah kanan dan kirinya nanti ya, ini nanti dilubang sekitar 3 atau 4 cm ya, bisa silang, bisa kotak, atau bisa lubang. Itu silakan saja, sekitar 3-4 cm ya. Jadi penumbuhan jamurnya supaya bisa ideal atau standar biasanya seperti itu ya, terutama untuk pemula. Karena kadang kita juga temui ya di beberapa petani itu yang budidayanya itu langsung di sini dipotong ya,
di sini dipotong, langsung dipotong plastik bagian depan ini. Jadi sebenarnya tidak ada yang, menurut saya ya, tidak ada yang salah dari model budidaya apapun. Yang terpenting adalah dari petani sendiri bisa mengkondisikan ruangannya itu tetap dingin dan lembab, ya, medianya juga terjaga kelembapannya. Karena begini, kalau untuk daerah dataran rendah dan dataran tinggi pasti lain ya, mengenai budidaya atau perawatannya, apalagi penyiramannya. Kalau di daerah dataran tinggi sudah jelas ya, alam itu sudah sangat membantu untuk budidaya jamur. Jadi penyiraman juga tidak akan sebanyak di daerah dataran rendah. Jadi kalau misalnya di daerah dataran tinggi ini mau dibuka langsung dipotong gitu, saya rasa itu lebih akan, kondisi backlog akan lebih terjaga, tidak mudah kering ya, karena memang alamnya sudah baik ya, sudah lembab, sudah dingin. Jadi perbedaannya kalau dibuka plastiknya langsung dari awal budidaya atau dengan yang nanti, itu pasti karena tempat untuk tumbuhnya besar, maksud saya lebar ya. Jadi pertumbuhan jamurnya biasanya akan lebih banyak dan media lebih cepat habis. Tetapi mengenai hasil akhir itu biasanya sama ya. Nah, ini perlu saya sampaikan juga ya. Backlog di tempat saya ini menggunakan plastik ukuran 20 kali 35 ya. Ketebalan 0,4 dengan berat rata-rata ini 1,4 1,5 ya. Nah, mengenai hasil ini yang selalu saya sampaikan ya, kalau petani saya memang berusaha menyampaikan itu di istilahnya apa ya, kemungkinan terburuk lah ya, tapi bukan berarti itu jelek, tidak. Potensi terendah itu kalau backlog dari tempat kita 3 on ya per backlog sampai habis jamur yang tumbuh itu. Tumbuh mungkin bisa 3 sampai 5 kali, tapi kok secara total minimalnya yang kita berani jamin itu 3 on, target itu pasti terpenuhi. Itu saya dapat dari mana? Tentu dari testimoni dari pelanggan-pelanggan kita ya, karena memang rata-rata petani, bukan rata-rata ya, semua saya sampaikan untuk selalu mencatat hasil panennya. Itu penting supaya petani itu tahu selama ini mereka panen budidaya itu sebenarnya ada hasilnya atau tidak. Karena belum tentu ya petani itu panen melihat jamurnya tumbuh banyak, tapi ternyata setelah dikalkulasi hasilnya kok kurang. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, selain itu juga tujuan dari mencatat adalah untuk saya ya sebagai produsen backlog itu untuk mengetahui konsistensi mutu dari media yang selama ini kita bikin itu terjaga atau tidak. Nah, kalau misalnya kok ada penurunan ya, tidak mencapai target, pasti akan kita evaluasi di bagian produksi apa yang berbeda, apa yang segera perlu diperbaiki. Itu jadi itu ya perbedaannya. Kalau misalnya di plastik dipotong bagian depan langsung, memang nanti pertumbuhannya akan semakin cepat, untuk perputaran keuangannya juga semakin cepat ya. Tetapi memang ada konsekuensinya kalau dibuka plastik depan langsung, bedanya dengan yang hanya dibuka kapas. Kalau dibuka kapas pertumbuhannya memang lebih lama, tetapi kelembapan media backlog ini akan terjaga. Artinya permukaan serbuk gergaji itu tidak akan cepat kering, dan kita tidak akan terpancing petani ya untuk terus-menerus melakukan pengabutan ya ke medianya ini. Karena tentu saja kalau pengabutan yang terlalu banyak, terlalu berlebih, itu akibatnya media ini lalu nanti akan terlihat menguning ya, menguning, kecoklatan, lalu kehitaman. Itu bisa diamati, itu indikasi bahwa petani melakukan penyiraman terlalu banyak ke backlog, itu jelas salah. Jadi perawatan budidaya yang ideal ya, standar itu sampai habis, itu backlog ini nanti akan tetap dominan warna putih seperti ini ya, bagian badannya ini. Kalau bagian depan sini atau belakang wajar, tapi kalau sampai menyeluruh ya, kecoklatan ya, lalu nanti lama-lama menghitam, nah itu biasanya ya sebagian besar karena petani yang terlalu banyak menyiram air, jadi media jadi cepat membusuk ya.
tentu saja itu tidak akan baik untuk memaksimalkan pertumbuhan jamurnya. Jadi itu coba diperhatikan dan diamati ya. Karena kalau misalnya gini ya, kok pertumbuhan jamur lama atau tidak, pertumbuhannya sangat minim ya, itu coba diperhatikan. Apakah tempatnya sendiri sudah memenuhi standar? Apakah suhu dan kelembabannya sudah baik? Karena ya dari sekian lama pengalaman saya dengan kita diskusi dengan petani-petani pelanggan yang di lapangan juga, kendalanya rata-rata sebenarnya itu ya. Selama suhu dan kelembaban terjaga, biasanya memang pertumbuhan backlog itu standar. Saya ambil contoh untuk 1000 backlog saja yang gampang ya. 1000 backlog rata-rata akan menghasilkan jamur perharinya itu 3 kilo. Itu dari pengalaman saya, paling tidak 3 kilo. Dengan panen raya nanti bisa antara 15-20, itu bisa mencapai segitu dengan suhu yang ideal ya. Nah, itu sebenarnya kembali lagi kuncinya adalah di suhu dan kelembaban ruangan. Kalau itu sudah terpenuhi, tapi pertumbuhan jamurnya kok masih minim, nah baru kita amati kondisi backlognya. Kalau backlognya kondisinya masih baik, masih berat, dan masih putih seperti ini kok tidak tumbuh jamur, nah itu mungkin kita perlu pertanyakan pada proses produksinya ya. Itu mungkin bisa jadi nutrisinya kurang atau menggunakan bibit yang kualitasnya kurang baik. Tapi kalau misalnya sudah dipenuhi ya, lalu kualitas backlognya sendiri mungkin sudah tidak produktif, artinya mungkin beratnya juga sudah enteng ya. Ya memang itu memang kemungkinan sudah habis. Dan itu juga perlu diamati ya. Kadang petani itu kalau kondisi backlognya berbagian permukaan dari gerajanya itu mengering ya atau mengeras, itu awal-awal budidaya mungkin masih semangat ya untuk mengorek atau mencongkel itu. Tapi lama kelamaan biasanya nanti akan semakin malas. Padahal itu sangat penting sekali untuk dilakukan ya. Jadi itu biasanya yang mengganggu pertumbuhan jamur. Jadi ini juga jangan lupa kalau setelah panen ya, di channel saya ini ada video tentang bagaimana cara panen jamur yang baik dan benar ya. Jangan lupa untuk memastikan tidak ada akar yang tertinggal, karena di situ akar yang tertinggal pasti akan mengganggu pertumbuhan tunas berikutnya dan akan memancing hama. Jadi kalau misalnya ada teman-teman petani yang saat ini terkena hama ulat yang ada di jamurnya ya, itu kan karena asalnya kan dari hal seperti itu ya. Jadi pastikan tidak ada jamur yang layu atau yang kering itu masih tetap berada di backlognya atau bahkan berceceran di lantai atau di tanahnya, segera dibersihkan. Karena itu yang memancing hama kumbang kepek ya namanya. Dia bulat kecil hitam seperti itu, nanti kelihatan petebangan di jamurnya. Nah itu yang menyebabkan ada ulat di jamurnya. Itu kalau sudah terkena itu ya harus segera dilakukan penyemprotan obatnya ya. Mengenai obatnya apa, nanti bisa komen aja ya, atau enggak WA ke nomor saya supaya saya tidak menyebut merek di sini. Lalu ada juga ini yang menjadi momok petani jamur tiram ya, itu yang namanya gurem. Gurem itu ciri penyerangannya adalah dia pada saat backlog sudah putih seperti ini, masih segar, tapi tiba-tiba dia warnanya memudar, jadi dia kembali ke coklat lagi. Nah itu yang namanya gurem menyerang seperti itu. Nah itu banyak petani yang tidak menyadari. Nah saran saya sebaiknya petani-petani kalau misalnya ada gejala yang tidak wajar dari pertumbuhan jamur, segera konsultasikan dengan produsennya ya. Kalau petani saya sudah biasa ya, semuanya komunikasi dengan saya langsung. Itu. Jadi supaya kalau ada masalah bisa segera diatasi. Gurem juga ya. Itu kalau gurem jelas parah, nanti dia akan menyebar juga sama dengan kepek tadi ya, menyebar ke semua backlog. Cuman bedanya kalau kepek dia masih bisa kita basmi dan jamurnya akan tetap tumbuh. Tapi kalau gurem, begitu dia menyerang miselium ini, putihnya pudar, jamur tidak akan tumbuh.
Jadi dia memang dampak kerusakannya jauh lebih parah ya. Jadi itu. Nah kalau apalagi ya mungkin kegagalan di backlog ya, mungkin kalau dari awal tidak ada perambatan putih, jelas itu bibitnya mati. Bisa karena itu tadi ya, bibitnya mati, atau kalau enggak memang medianya ini bisa masih mentah ya, atau kurang, sterilisasinya kurang. Itu yang menyebabkan nanti dia menghitam, atau kalau enggak keluar warna hijau ya, kontaminasi seperti itu. Itu tentu bisa dikomunikasikan dengan supplier backlognya ya. Atau kalau dari tempat kita kan kita menggaransi ya, seperti itu, berapapun jumlahnya kita ganti itu. Lalu jadi itu ya mengenai tadi awal persiapan petani ya. Saya malah jadi bicara banyak ini. Jadi setelah putihnya penuh ya, kapas dilepas. Ini yang standar ya, yang bukan dipotong bagian depan ya, karena ini hanya saya sarankan boleh dilakukan oleh petani yang sudah punya cukup pengalaman ya, atau kalau tidak memang ruangannya memang cukup sejuk dan lembab dan terjaga ya. Karena kalau tidak nanti kalau keburu misalnya ingin meningkatkan hasil panennya dan pengen cepet, terus ini dibuka, tapi kalau misalnya sebenarnya ruangannya kurang ideal ya, yang terjadi malah permukaan gerajannya nanti akan mengering ya, akan mengering dan mengeras. Tunas juga tidak bisa menembus serbuk gergaji yang mengering ya, lapisan yang kering itu ya, kesusahan nanti. Kalau mengenai belakang seperti itu tadi ya, jadi dia akan tumbuh dari kiri dan kanan. Setelah dipanen, dicabut, jangan lupa untuk memastikan tidak ada akar tertinggal ya. Jadi itu mengenai backlog ya, atau panen jamurnya. Persiapan untuk petani seperti itu. Iya, saya juga ingin bahas mengenai ini ya, nutrisi ya. Ini yang mungkin sering banyak kita tahu, kita dengar, kita baca ya, mengenai apakah perlu tambahan nutrisi untuk ke backlog jamur itu. Jadi begini, kalau dari pengalaman saya pribadi, saya juga pernah ya menggunakan nutrisi itu. Itu kalau dari pengamatan saya tidak ada perubahan yang signifikan ya, karena saya ngamati dan saya mencatat ya. Jadi kalau misalnya di luar sana memang ada yang menyarankan atau ada yang menggunakan, coba apakah dia mati betul, dicatat ya, dibedakan antara sebelum memakai dan sesudah memakai itu, apakah ada perbedaannya itu berapa ya. Kalau kita tidak dicatat ya, hanya sebatas klaim, menurut saya itu hal yang tidak perlu ya. Untuk apa petani mengeluarkan biaya tambahan kalau hasilnya sebenarnya tidak ada? Karena yang menurut saya yang menentukan produktivitas jamur itu selain dari sisi petaninya ya, melakukan perawatan yang baik dan benar, juga dari sisi kualitas backlognya sendiri, dari komposisi, dari bahan ya, dari persiapan bahan itu apakah sudah baik, lalu jenis bahan yang digunakan ya, misalnya bekatulnya ya, kualitas bekatul kan macam-macam ya. Nah itu apakah sudah menggunakan bekatul yang baik, komposisinya juga apakah sudah tepat, lalu proses pemadatan backlognya apakah sudah standar, lalu sterilisasinya juga apakah sudah steril ya, sudah di atas 100 derajat, minimal tekanan 1 ya, supaya panasnya masuk sampai ke dalam. Nah menurut saya faktor-faktor itu dulu yang harus dipenuhi, karena selama ini memang saya sudah menjalankan usaha ini kan ya belum lama sebenarnya ya, 7 tahun, 7,5 tahun ini ya. Tidak pernah menyarankan ya petani untuk membeli nutrisi tambahan, karena memang dari pengalaman saya dan pengalaman petani yang sudah mencoba, memang hasilnya tidak signifikan ya. Atau itulah mungkin kalau memang teman-teman ada yang sudah mencoba dan ada hasilnya, barangkali
statistiknya ya, artinya ada catatan ya, ada bukti konkretnya, datanya. Itu mungkin silahkan, itu memang saya rasa sangat membantu petani sekali kalau memang itu benar-benar terbukti ada ya. Tapi menurut saya tidak pernah menyarankan karena hasil standar dari backlog kita sendiri ya, itu sebenarnya sudah, menurut kita itu sudah standar dengan hasil 3 ons per backlog. Itu menurut kita itu sudah sangat hasil yang sudah sangat standar dan petani sudah cukup berhasil ya, meskipun potensinya lebih ya. Banyak petani saya yang hasilnya lebih dari 3 on juga banyak. Ya jadi kalau misalnya hasilnya lebih dari 5 on ya saya belum pernah dengar ya, karena secara logika saja ya, kalau hasilnya dari setengah on menurut saya kurang masuk akal karena berat backlognya sendiri ya 1,4 ya. Kalau hasilnya lebih dari setengah on menurut saya ya kurang ilmiah ya. Kalau misalnya memang ada ya sangat istimewa sekali, tapi bagi saya itu tidak wajar ya, jadi itu ya. Jadi saya lebih baik menyampaikan apa adanya ya. Memang potensi dari satu media itu beratnya kan memang antara 20-30% dari berat medianya itu sendiri. Jadi 3 on sampai 5 on itu bagi saya sudah berhasil kalau petani bisa menjalankan seperti itu. Dan selama ini petani-petani yang bekerja sama dengan kita juga, yang langganan backlog dari kita juga terus berlangganan, itu juga karena menurut saya memang perputaran keuangannya terjaga ya, artinya produktivitas hasil dari jamurnya terjaga, mencapai target ya kan, sehingga ada kembali modal, ada keuntungan. Lalu kita sarankan untuk menjaga kualitas jamur supaya pasarnya terjaga. Jadi tercipta kerjasama yang yang jangka panjang ya, karena kita di sini tidak bisa bekerja sendiri-sendiri ya. Makanya harus ada sinergi atau komunikasi yang baik antara produsen, petani dan juga pembeli jamur itu. Jadi itu mengenai nutrisi ya, itu menurut pengalaman saya pribadi ya. Mungkin saya saya juga masih terus belajar ya, artinya belum tentu yang saya sampaikan ini sepenuhnya benar, ini hanya dari pengalaman saya saja ya. Jadi itu. Lalu mengenai kapan, jadi gini, kalau kita mau menentukan kapan kita mendatangkan backlog lagi ya, jadi menurut saya itu ditentukan dari permintaan jamurnya sendiri ya. Karena kalau rata-rata dari 1000 backlog itu kita ambil angka paling rendah ya 3 kilo per hari. Nah dari situ kita bisa menentukan nanti tiap berapa hari, tiap berapa minggu, tiap berapa bulan untuk mengadakan backlog yang baru ya. Jadi dihitung dari situ saja. Jadi ini juga ya penting ya saya sampaikan, kalau petani jangan terlalu terburu untuk menanam jumlah yang banyak, apalagi kalau pembeli jamurnya sendiri masih belum ada. Nanti kerepotan sendiri ya, apalagi kalau dalam pasar jamur ini kan memang tidak ada tidak mengenal musim ya, artinya kebutuhan akan selalu ada, tetapi biasanya yang libur ya hanya pas hari raya ya, hari raya lebaran atau idul adha seperti itu ya. Itu yang permintaan jamur biasanya berhenti. Nah di situ petani jamur juga harus mengantisipasi ya, supaya tidak terjadi ledakan panen raya pas di hari raya seperti itu. Kecuali kalau memang petani yang mengolah ya, itu tidak ada masalah karena tidak mengandalkan penjualan jamur segar. Jadi itu apalagi yang saya pengen bahas ya, ya saya rasa cukup itu dulu ya mengenai persiapan apa saja tadi kalau untuk petani baru ya, mengenai backlog harus diapakan dan bagaimana ya. Oh iya, mengenai penyiraman ya, tadi saya belum bahas. Kalau penyiraman memang ini tadi, begitu backlog ini sudah mulai kita buka kapas ya dan lubang belakang, ini sudah mulai kita kondisikan ruangannya
dingin dan lembabnya ya. Kalau memang dingin atau sudah lembab, kita tidak perlu lakukan penyiraman dulu ya, biarkan dia tumbuh alami ya, jamurnya tumbuh sendiri nanti karena ruangannya sudah memenuhi. Karena kalau kita tambah penyiraman, kalau kelembabannya berlebih dan suhunya dingin, nanti jamurnya biasanya tumbuhnya akan basah. Kalau jamurnya tumbuhnya basah, nanti juga kualitas bakterinnya jamurnya tidak baik ya, dia cepat layu, tidak awet ya, dan beratnya pasti bertambah. Tapi untuk pembeli pasti itu akan dirugikan ya, karena beratnya bukan berat jamur tapi berat air gitu loh. Lalu apalagi ya, itu tadi, kalau misalnya jamurnya itu kok pertumbuhannya berair, itu berarti penyiraman perlu dikurangi ya. Atau kalau misalnya penyiraman sudah dikurangi kok masih basah, berarti ruangannya kelembabannya terlalu tinggi, artinya perlu tambahan ventilasi. Bisa jendelanya yang dibuka terus atau pintunya yang dibuka, jadi supaya kandungan air dalam udara di ruangan itu bisa berganti. Tapi kalau misalnya ruangannya terasa panas, itu jelas perlu dilakukan penyiraman ke lantai atau tanahnya ya. Kalau penyiraman ke backlog, kalau saya menyarankan itu cukup sehari sekali saja kalau memang dirasa perlu ya, karena kita menjaga supaya backlog ini tidak, kondisinya tidak ada genangan air dan menjadikan backlognya menjadi terlalu banyak kena air dan nanti rusak ya backlognya itu. Jadi kalau memang dirasa perlu, kapan dirasa perlu? Tentu saja pada saat permukaan gradian di backlognya ini mengering keras, nah baik yang depan maupun belakang ya. Nah itu nanti kita congkel dulu, kita hilangkan bagian yang keras, baru kita kabut seperti itu. Itu kapan pengabutan ya, seperti itu. Itu bisa dilakukan setiap hari, maksimal sehari sekali saja ya. Saran saya setiap sore ya. Itu lalu kalau penyiraman bawah lantai atau tanahnya itu, kalau itu bagi saya dari pengalaman saya itu sebanyak mungkin tidak masalah, asal memang itu diperlukan, artinya suhunya memang masih panas ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga tadi yang saya sebut mengenai ventilasi ya, sangat penting sekali. Pengertian tempat tertutup budidaya jamur bukan berarti rapat ya, tapi ventilasi udara sangatlah penting. Jadi dipastikan dirasakan masuk ke dalam ruangan dengan di luar ruangan. Seharusnya di dalam ruangan budidaya itu harusnya lebih nyaman, lebih sejuk. Jadi itu. Jadi kalau misalnya terasa pengap ya, berarti artinya butuh tambahan sirkulasi udara lagi. Jadi saya rasa itu, kalau ada hal lain yang perlu ditanyakan ya mengenai budidaya jamur, bisa komen ya, atau nomor saya juga sudah ada di video berikutnya, atau ya saya kasih aja ya, nomor WA saya ada di 0897 687 0865. Jadi silakan kalau kita mau diskusi mengenai budidaya jamur, ada pertanyaannya. Semoga ya saya bisa membantu dengan pengalaman yang sudah saya dapat selama ini. Ya, cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses dan wabah corona ini segera berlalu ya. Amin.